Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang kami cintai, sebelum kita membuka pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan khidmat, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Umar Tohar, berasal dari Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri, semester 7, Fakultas Tarbiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai puasa. Nah, puasa itu sebenarnya pembagiannya ada banyak, namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai puasa wajib ataupun puasa Ramadan. Nah, puasa sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti syam ataupun shaum. Puasa ditinjau dari segi bahasa, yaitu adalah menahan diri dari suatu hal. Sedangkan puasa secara istilah yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua puasa yang mana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, supaya kalian semua bertakwa. Nah, anak-anak yang kami cintai, puasa tentunya mempunyai beberapa syarat atau rukun seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Puasa sendiri mempunyai syarat yang jumlahnya ada 6. Nah, anak-anak, syarat sendiri ialah suatu hal yang harus dilakukan atau harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan suatu ibadah. Itu yang dinamakan syarat. Syarat dalam puasa sendiri yang pertama yaitu adalah Islam. Jadi orang yang hendak melakukan puasa itu yang pertama itu harus beragama Islam. Jadi selain Islam itu tidak ada keharusan melaksanakan puasa. Yang kedua yaitu balik ataupun berakal. Yang artinya orang yang tidak mempunyai akal ataupun kurang balik, belum mencukupi usianya, maka juga tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, mengenai berakal sehat itu artinya orang yang ketika akalnya
kurang sehat ataupun bermasalah itu juga tidak mempunyai kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Yang keempat adalah mukim. Mukim dalam artian orang yang hendak melakukan puasa itu tidak sedang dalam perjalanan. Makanya ketika kita sedang dalam melaksanakan perjalanan itu sebenarnya tidak mempunyai kewajiban atau keharusan melaksanakan puasa. Yang kelima yaitu mampu melaksanakan puasa. Mampu melaksanakan puasa yaitu orang yang hendak melakukan puasa itu harus benar-benar mampu, harus benar-benar kuat untuk melaksanakan puasa tersebut. Karena dalam melaksanakan puasa itu kita kan harus menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum. Makanya dalam syarat dan rukun puasa itu harus benar-benar kuat untuk menjalankan puasa tersebut. Yang keenam yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk syarat yang keenam itu terkhusus bagi kaum perempuan, bagi wanita. Jadi ketika ada wanita pun perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas itu tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Anak-anak, mengenai syarat dan rukun, yang pertama dari syarat ya, syarat dan ketentuannya yaitu syarat itu tadi ada berapa anak? Nah, syarat mengenai puasa itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mukim, yang kelima mampu melaksanakan puasa, dan yang keenam suci dari haid dan nifas. Adik-adik yang saya cintai, setelah kita mengetahui syarat dari puasa, tentunya kita juga harus mengetahui rukun dari puasa itu. Nah, rukun dari puasa itu ada 2 hal. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, ataupun muntah dengan disengaja. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu juga harus kita ketahui. Nah, ada berapakah hal-hal yang membatalkan puasa? Ada yang tahu? Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu ada 6 perkara. Hal-hal yang membatalkan puasa itu berkebalikan dengan syarat dari melaksanakan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum dengan disengaja. Yang kedua hubungan suami istri ataupun bersenggama di waktu siang hari ataupun mengeluarkan sperma dengan disengaja. Yang ketiga muntah dengan disengaja. Jadi ketika kita muntah itu enggak disengaja, itu tidak membatalkan. Tapi kalau kita muntahnya dengan disengaja, itu dapat membatalkan puasa. Yang nomor 4, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu hilang akal. Contohnya seperti mabuk, pingsan, ataupun gila. Yang nomor 5 yaitu haid, nifas, atau wiladah. Yang nomor 6 yaitu murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam. Yang selanjutnya setelah kita mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, kita beranjak ke hal-hal yang makruh waktu berpuasa. Hal-hal yang kita lakukan yang itu mana
hukumnya itu makruh. Hal-hal yang makruh ketika berpuasa, yang pertama yaitu berkumur secara berlebihan. Jadi ketika kita berwudu itu kita nggak boleh berkumur secara berlebihan. Yang kedua, sengaja menghirup aroma makanan, itu juga nggak boleh. Yang ketiga, mencicipi makanan. Yang keempat, berkata kotor. Dan yang kelima, suntik ataupun bekam. Nah, itu hal-hal yang dapat dikategorikan makruh. Tidak membatalkan, tapi itu punya makruh. Makruh itu dalam artian ketika kita melaksanakan itu tidak apa-apa, tapi lebih baik untuk ditinggalkan. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan ketika kita melaksanakan puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Yang kedua, mengakhiri makan sahur kurang lebih 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi intinya yang nomor 2 itu sunnahnya adalah mengakhirkan waktu sahur. Tapi jangan sampai sahurnya 14. Jangan sampai kita sahur terus nanti kita tabrakan dengan waktu subuh. Yang ketiga yaitu menyegerakan berpuasa tanpa menundanya meskipun dengan 1 teguk air. Yang keempat, berbuka dengan buah kurma. Jadi itu adalah sunnah dari Nabi, ketika kita berbuka puasa itu berbuka dengan buah kurma. Yang kelima yaitu memberi makan untuk berpuasa kepada orang yang berpuasa juga. Jadi sunnah juga itu memberi makan untuk buka puasa kepada orang lain yang melaksanakan puasa juga. Yang keenam yaitu berdoa sewaktu berbuka puasa. Nah, itu sunnah-sunnah dari melaksanakan puasa. Selanjutnya, cara-cara melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama yaitu niat. Nah, ada yang sudah paham kapan niat dalam puasa Ramadan itu dilakukan. Nah, niat dalam puasa Ramadan ataupun puasa wajib itu berbeda dengan puasa sunnah. Niat dalam puasa Ramadan, puasa wajib itu harus dilakukan di malam hari. Nggak boleh kita niatnya itu ketika setelah matahari terbit kita baru niat. Makanya niat dalam puasa Ramadan itu wajib dilakukan di malam hari. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Puasanya itu sunnahnya itu memang dilakukan, niat itu dilakukan di malam hari. Tapi ketika kita lupa niat di malam hari, kita masih bisa niat di pagi hari selagi belum melewati waktu zuhur. Yang kedua, mengetahui waktu imsak. Nah, setelah kita melakukan buka puasa, kita juga ada kesunahan yaitu makan sahur. Nah, setelah makan sahur itu seperti tadi, makan sahur di malam hari, dan sunahnya itu mengakhirkan makan sahur ketika waktu menjelang sholat subuh. Tapi perlu diingat juga, kita harus hati-hati, harus mengetahui juga waktu imsak itu kapan. Karena ketika kita melewati waktu imsak dan menabrak waktu subuh itu tidak bisa. Yang tadi waktu imsak yaitu dengan mengetahui waktu subuh. Itu waktu imsak itu hampir berdekatan dengan waktu subuh. Selanjutnya, bersegera untuk berbuka puasa jika sudah memang memasuki waktu untuk berbuka puasa. Jadi ketika sudah kita melakukan puasa seharian, kita sudah tahu kapan itu waktunya berbuka puasa, waktunya maghrib, maka kita
disunahkan untuk segera berbuka, tidak boleh menunda-nunda. Yang terakhir yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu terdapat banyak sekali kebaikan yang kita bisa lakukan di bulan itu. Antara lain membaca Al-Quran, bersedekah, ataupun berbuat baik kepada orang lain. Adik-adik yang saya cintai, setelah kita mengetahui apa itu puasa, syarat dan rukun puasa, lalu hal-hal yang membatalkan puasa, sunat-sunat dalam melakukan puasa, ataupun hal-hal yang makruh ketika dilaksanakan puasa, kita tentunya harus bisa mengambil hikmah dari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, ada beberapa hikmah dari kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita pelajari di depan, bahwasanya Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam firman Allah tersebut, Allah menyebutkan dalam kata la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun yang berarti dengan kita melaksanakan puasa itu dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam melaksanakan puasa kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti tadi bersenggama dalam waktu siang hari ataupun makan dan minum secara disengaja. Hikmah dari yang kedua yaitu latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Nah, ketika kita melaksanakan puasa, tentunya kita belajar untuk menahan hawa nafsu kita, menahan dari segala godaan dan juga menahan hal-hal dari yang bisa membatalkan puasa. Nah, yang tadi kita sudah pelajari hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum, bersama di malam hari, terus muntah dengan disengaja. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengontrol hawa nafsu kita. Hikmah yang ketiga yaitu lanjut ya, perlu diketok mengaruhkan gak bisa. Gak apa-apa sih. Yang ketiga yaitu hikmah dari ketika kita melaksanakan puasa yaitu berusaha membuat diri menjadi lebih baik. Karena salah satu hikmah dari puasa yaitu ketika kita melaksanakan puasa, tentunya kita mempunyai itikat ataupun niat baik untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena ketika kita melaksanakan puasa, tentunya kita juga timbul kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik, yang berbeda dengan bulan-bulan sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang kelima yaitu menjadi manusia yang peduli dengan orang lain. Yang berarti ketika kita melaksanakan puasa, orang yang tidak mampu kita bantu. Karena tidak semua orang ketika dalam melaksanakan puasa itu memang benar-benar mampu. Ada kalanya yang cuma berbuka dengan nasi dan tempe biasa, tapi ada juga yang berbuka dan sahur dengan menu yang lebih. Makanya dalam ketika kita berpuasa, kita tumbuh rasa empati dan simpati untuk berbuat baik kepada sesama manusia yang melaksanakan puasa. Yang kelima, hikmah dari melaksanakan puasa yaitu baik bagi kesehatan jasmani. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan puasa, tubuh kita ataupun pencernaan kita, organ vital kita itu akan diproses kembali. 12 bulan lamanya kita
mungkin makan semua apa yang ada di depan kita tanpa menyadari apa itu bahayanya. Maka ketika 1 bulan puasa Ramadan, 11 bulan yang lain itu pun menjadi introspeksi dari organ kita, bagaimana untuk bisa lebih baik dalam mengolah jasmani. Makanya hikmah dari puasa yaitu baik bagi kesehatan jasmani. Ketika kita melaksanakan puasa, maka organ kita itu akan kembali diproses kembali untuk menjadi bersih seperti hal semula. Nah, itu hikmah dari melaksanakan puasa. Adik-adik yang kami cintai, selanjutnya kita setelah melaksanakan puasa, kita tentunya pasti bisa mengambil hikmahnya, hikmah dari melaksanakan puasa. Tadi kita sudah mengetahui hikmah puasa itu ada apa aja. Lalu kita setelah melaksanakan puasa mengambil hikmahnya, lalu kita juga harus mempunyai rasa simpati dan empati kepada sesama manusia. Karena ketika kita melaksanakan puasa, tentunya kita juga harus tumbuh rasa simpati dan empati, dan juga solidaritas dengan umat muslim lagi yang lain. Ketika kita melaksanakan puasa, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, bagaimana dengan orang lain, kita juga harus bisa menghormatinya. Nah, itu beberapa hal yang juga kita harus peroleh ketika kita melaksanakan puasa. Ada yang saya cintai, mungkin dari materi yang saya sampaikan ada yang perlu ditanyakan, monggo. Baiklah, kalau mungkin tidak ada, saya kira cukup, kami cukupkan materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan sebelum saya tutup, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini kita sudah bisa membahas materi mengenai puasa. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.